Mau umroh tapi belum bisa membaca Al-Quran, harus bagaimana? Sah atau tidak? Mari kita bahas dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar sahabat Umi Duyufur Rahman? Semoga semuanya sehat walafiat dan dalam kelancaran. Kali ini Umi akan bahas sebuah tema yang dipertanyakan oleh follower Umi di TikTok. Yaitu beliau bertanya tentang mau umroh tapi belum bisa baca Quran harus seperti apa. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang mengalami hal yang sama ya. Nah, akan Umi jelaskan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Tapi sebelumnya, mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang bermanfaat untuk umat. Dan yang mendukung Umi doakan semoga juga dimudahkan untuk bisa segera ke Baitullahnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Umi semuanya, untuk berangkat umroh tidaklah menjadi keharusan kita bisa membaca Al-Quran. Begitupun dengan membaca doa-doa. Jadi itu bukan hal yang mutlak harus kita miliki pada saat kita akan umroh. Karena membaca Al-Quran dan membaca doa bukanlah bagian daripada rukun umroh, bukan bagian daripada ritual yang diwajibkan pada saat kita umroh. Jadi yang wajib-wajibnya, yang merupakan rukun, itu yang harus Anda pahami, harus Anda bisa mempraktekkannya. Sementara di luar itu, termasuk membaca Al-Quran adalah amalan pelengkap, amalan penyempurna pada saat kita berada di tanah suci. Tapi tanpa itu pun tidak menjadi batal atau tidak sah umroh kita. Selama kita menunaikan rukun umroh secara sempurna, semuanya dilakukan sesuai dengan aturannya, sesuai dengan urutannya. Kemudian larangan ihramnya kita hindari, maka itu sudah sah, sudah sempurna secara fikih ibadah Anda. Tidak ada sangkut paut dengan ketidakmampuan Anda membaca Al-Quran. Tapi alangkah baiknya jika kita sebagai muslim, muslimah, dan terlebih di tanah suci bisa memperbanyak baca Quran. Tapi itu jika bisa, ya, jika memungkinkan. Kenapa? Karena ada beberapa orang memang pertama tidak bisa karena memang benar-benar tidak mampu, atau bisa jadi tidak bisa itu karena penglihatan yang sudah tidak lagi mendukung, ya, mungkin karena sudah lanjut usia dan sebagainya. Itu bisa jadi mengalami kesulitan pada saat harus membaca Al-Quran. Seperti yang pernah terjadi pada jamaah Umi di saat di Madinah itu mereka tidak bisa membaca Quran seperti yang lain. Karena sudah sepuh atau mungkin sudah tidak bisa lagi melihat secara jelas. Akhirnya Umi sarankan untuk membaca doa, berzikir, dan lain sebagainya. Daripada waktunya mubazir. Nah, begitupun dengan teman-teman semua, baik yang muda maupun yang sudah lanjut. Jika kita tidak memiliki kemampuan untuk bisa membaca Quran, maka amalannya bisa diganti dengan amalan yang lain. Misalkan berzikir. Ada tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian ada tasbih, subhanallah. Ada istighfar, ya. Ada mungkin membaca sholawat. Perbanyak saja itu, ya. Perbanyak itu untuk mengisi waktu. Atau juga bisa sholat sunnah diperbanyak. Ada sholat duha pagi hari, isyraq. Ada sholat sunat hajat, sholat sunat istikharah,
sholat sunat taubat, syukrul wudu, kemudian ada istikharah, dan semua sholat sunat yang mungkin Anda bisa lakukan pada saat itu, lakukan saja sebanyak-banyaknya, ya tentu saja sesuai dengan aturannya dan waktunya ya. Dan itu bisa menjadi pengganti pada saat Anda tidak mampu untuk membaca Quran. Atau terutama pada saat di Masjidil Haram, Anda bisa memperbanyak tawaf ya, tawaf sunnah. Karena tawaf sunnah ini tidak mengenal waktu, boleh dilakukan kapan saja selama waktu Anda cukup. Karena tetap walaupun sunnah harus dilakukan 7 kali putaran. Itu silakan Anda lakukan. Atau mau ke Hajar Aswad, atau mau ke Hijri Ismail. Jadi tidak usah Anda merasa berkecil hati gara-gara tidak bisa membaca Al-Quran. Ternyata masih banyak amalan lain yang bisa dilakukan untuk mengimbangi keutamaan atau mengimbangi pahala-pahala membaca Al-Quran. Dan kebaikan di tanah suci, terutama di Masjidil Haram, baik membaca Quran, sholat, atau apapun itu akan dibalas oleh Allah 100.000 kali lipat daripada kebaikan yang dilakukan di masjid yang lain. Begitupun di Masjid Nabawi, jika membaca Quran, beramal, sholat, atau apa saja yang nilai baik di hadapan Allah, akan dibalas 1000 kali lipat daripada di masjid yang lainnya. Maka lakukan saja apa yang Anda mampu. Mau sholawat, mau sholat, mau baca Quran, semuanya insya Allah diterima oleh Allah selama kita ikhlas karena Allah untuk melakukannya. Bukan karena ingin dilihat, bukan karena demi target pencapaian diri atau keakuan diri, tapi karena benar-benar lillahi ta'ala, ingin melakukan suatu kebaikan yang Allah cintai, yang Allah sukai. Nah, dengan begitu sahabat Umi semua yang akan berangkat umroh, jangan berkecil hati, jangan merasa belum pantas ya, jangan merasa kurang sempurna. Karena Allah itu maha pengampun, maha pemaaf, maha penerima taubat hambanya. Taubat saja atas ketidakmampuan kita, jika memang itu diakibatkan karena kemalasan kita belajar, karena kemalasan kita untuk mencari ilmunya. Tapi walaupun seperti itu kenyataannya, jangan berputus asa juga untuk tetap memohon pada Allah, diberikan kemudahan bisa baca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu, membaca Quran, memahami adalah bagian daripada kewajiban kita sebagai muslimah. Mintalah sama Allah kemudahan, dipertemukan atau carilah gurunya yang bisa membimbing Anda. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Walaupun sudah lanjut, jangan berhenti untuk belajar. Semoga suatu hari sebelum Anda meninggal diberikan kemampuan bisa lancar membaca Al-Quran. Nah, itu penjelasan Umi seputar ketidakmampuan baca Quran dengan umroh. Jangan khawatir, jangan berkecil hati, apalagi minder. Insya Allah umroh Anda tetap sah dan mudah-mudahan mabrur, doanya makbul. Jika ingin ada yang berkonsultasi, silahkan hubungi nomor Umi di bawah atau ada grup Telegram Umi. Dan jika ada yang ingin berangkat umroh ditemani Umi ada program insya Allah nanti Maulid Nabi di depan tempat kelahiran Nabi. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, diberikan umurnya, rezekinya, kemudahannya, sehingga kita bisa menunaikan segala ritual ibadah di sana, berkunjung ke Baitullah dan ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.